Pendidikan Indonesia itu masalahnya banyak, kompleks sekali. Pertama dari masalah ketidakmerataan baik sarana, prasarana, infrastruktur maupun kualitas pendidikan. Sistem pendidikan kita itu masih dominan di dalam menyeragamkan potensi dan juga passion anak didik kita. Mereka memaksa anak didik kita itu untuk belajar tentang hal-hal yang sama dengan cara-cara sama dan dalam waktu yang sama. Akibatnya kurang ada ruang bagi anak kita untuk punya otonomi di dalam mengembangkan bakat, talenta, dan potensi yang dimilikinya itu. Dan yang kedua ya kualitas itu sendiri. Nah yang ketiga itu juga permasalahan-permasalahan metode pembelajaran dan sebagainya. Sekolah masa depan itu bukan lagi berbentuk filosofi gedung bangunan yang mewah kuat ya, dengan fondasi batu bata yang cukup kuat itu rigid tadi itu. Kenapa? Karena bangunan seperti itu tidak bisa diubah-ubah dengan cepat. Harus dibongkar kemudian membangun lagi dan itu butuh waktu yang lama. Padahal ketika perubahan ini sangat cepat datangnya, kita harus bisa membuat sekolah seperti tenda yang bisa dilipat dengan cepat, kemudian kita pindah ketika terjadi tsunami di pantai, atau tenda-tenda di pantai itu kita lipat dengan mudah, kemudian kita naik ke gunung untuk membuat tenda di sana dan membuat proses belajar yang baru di gunung. Ketika di kota mungkin sudah macet, atau polusi ada di mana-mana, gerah, panas, maka kita harus segera melipat tenda sekolah itu berpindah ke desa-desa untuk bisa menikmati hijaunya pepohonan dan persawahan. Sehingga anak-anak kita akan selalu adaptif, gesit, dan cepat di dalam merespon perubahan ini. Dan itu harus dimanifestasikan di dalam ekosistem sekolah seperti tenda, bukan bangunan gedung yang kokoh dan rigid. We really took the initiative that health was first and the safety of our teachers, our students, and their parents was the first priority. And so schools everywhere in areas that were affected by COVID started studying from home. Gimana ya, pandemi ini ya suatu keadaan yang Mbak, darurat ya, mungkin nggak ada persiapan ya, mau tidak mau ya kita harus beradaptasi ya Mbak. Nah kita kalau salah satu cara beradaptasi ya mungkin dengan belajar online itu. Sejak masuk sampai sekarang juga online, jadinya cuma pakai kadang Google Meet, terus Zoom, YouTube, WhatsApp gitu, terus Google Classroom. Kesulitan yang dirasain tuh kalau misalnya kesusahan tuh kayak kesusahan sendiri, nggak ada temannya, nggak kayak di sekolah gitu. Terus kalau bingung tuh harus PC gurunya dan biasanya tuh nggak langsung dong gitu loh. Soalnya emang kalau nggak dijelasin langsung itu emang agak rendet. Tanya ibu kadang-kadang. Kalau nggak tanya Bude sama Pak D kan juga guru SMA. Biasanya ke rumahnya tanya. Kadang dibantu orang tua tapi seringnya sendiri tuh. Tapi kalau misal bahasa Jawa kayak kromo gitu-gitu itu sama Mbak Akung. Terus kalau misal ilmu yang kayak sosial apa Inggris gitu biasanya sama bapak, enggak ibu. Mas itu kakak saya juga sering bantuin saya kalau di pelajaran matematika. Ya didampingi belajar gitu, masih suruh ngajarin. Biasanya kalau saya tanya jawab, kalau metodenya sama dia tanya jawab. Dia tahu itu saya ngasih pertanyaan dia jawab gitu. Paling sulit tuh kalau udah nggak ada sinyal tuh kayak bingung itu kalau mau ngumpulin tugas tuh nggak bisa gitu loh. Nah misal gurunya belum ada jadwal tapi udah ngirim tugas, nggak ulangan mendadak. Terus kalau misal gurunya cuma ngasih materi nggak dijelasin tapi tiba-tiba terus ada soal gitu. Tapi pas awal-awal dengan belajar online itu memang banyak kendala sih Mbak. Pertama dari anaknya sendiri itu mungkin rasa malas. Yang kedua gadget, kuota itu lebih banyak, kita orang tua juga pengeluaran untuk kuota lebih banyak ya. Yang ketiga kejenuhan. Terus sama rasa malas sih, itu mau tidur terus makan, bangun tidur makan gitu. Habis subuh mah tidur lagi. Jadi orang tua tidak ngupil-upil lagi sekolah tadi, sekolah jam 8 gitu Mbak. Kadang ada pepatah atau daring ada di darting ya, dari darah tinggi ya orang tuh.
persoalan-persoalan kesehatan mental anak-anak kita, tidak hanya anak-anak kita tapi juga pelaku pendidikan. Jadi sebetulnya WHO sudah memprediksi bahwa untuk tahun-tahun ke depan persoalan pendidikan itu tidak boleh dipisahkan dari persoalan kesehatan mental. Karena ke depan di era digitalisasi ini justru persoalan-persoalan yang mungkin muncul di anak-anak kita adalah persoalan depresi, stres, rendahnya motivasi. Sekolah itu kan ini ya, tempat yang akan sangat dikenang oleh anak. Jadi sampai kapanpun sekolah itu akan menjadi kenangan ya, kenangan untuk anak. Nah, kalau bisa kenangan itu adalah kenangan yang indah untuk anak. Nah, sekolah adalah tempat anak nggak cuma belajar, nggak cuma mencari ilmu. Di sini itu terjadi semua hal yang sangat penting untuk mereka. Mulai dari mencari teman, mulai dari mempunyai role model, misalnya gurunya. Kita nggak bisa lepasin itu ya, bahwa guru adalah role model untuk siswa juga, sama kayak orang tua itu juga role model untuk anak-anak mereka. Nah, dari situ mereka akan bisa melihat, oh bu guru seperti ini, oh pak guru seperti ini. Nah, ketika sekolah itu dibuat menyenangkan, gurunya menyenangkan, kebijakan-kebijakannya menyenangkan. Ya, menyenangkan di sini bukan hanya yang menyenangkan aja ya Bu, Mbak, tapi menyenangkan yang benar-benar juga membangun nilai-nilai yang baik untuk mereka. Kan ada yang hal yang menyenangkan itu kan juga kadang terkaitkannya cuma untuk hal-hal yang bikin senang aja. Nggak seperti itu. Menyenangkan itu yang juga akan mendongkrak dia menjadi lebih baik. Gerakan sekolah menyenangkan konsisten dengan pemikiran bahwa belajar itu adalah memanusiakan manusia, dan tadi sudah saya kemukakan bahwa salah satu indikator dari kodrat manusia itu adalah merdeka untuk berimajinasi, merdeka untuk memenuhi rasa ingin tahu. Salah satu tantangan terbesar GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan sebetulnya ketika ingin menciptakan revolusi pikir kan adalah perubahan mindset ya. Nah, oleh karena itu satu hal yang paling penting dibangun di pendidikan terhadap guru-guru, orang tua dan sebagainya itu sebetulnya adalah mindset dulu. Mindset bahwa pendidikan di era ke depan itu sudah tidak seperti sekarang yang menyeragamkan atau menstandarkan. Jadi pendidikan harus ditujukan untuk menumbuhkan keutuhan manusia itu tadi, sehingga mental balance itu hal yang utama. Home based learning kalau dari namanya kan pembelajaran berpusat di rumah gitu, atau berpusat di keluarga. Maka sumber belajar itu memang harus berasal dari keluarga. Kenapa? Karena itulah relevansi yang terdekat dengan persoalan anak-anak kita. Nah, sehingga jika ini diangkat persoalan keluarga ini dan kemudian diselesaikan melalui pendekatan yang ilmiah, ya, diselesaikan melalui jejaring informasi dan pengetahuan yang sebenarnya sudah tersebar di berbagai macam belahan internet ini, maka anak-anak kita akan lebih termotivasi di dalam belajar. Mereka akan lebih antusias dalam proses belajarnya dan sebenarnya akan mengurangi kemungkinan persoalan koneksi internet. Karena apa? Karena di dalam memecahkan itu bisa diberikan ruang-ruang bagi anak-anak untuk memecahkan bersama dengan keluarga di rumah, dan itu tidak butuh internet. Jadi home based learning ini lebih ke pembelajaran, tapi yang dilakukan ya, memang karena sekarang dilakukan di rumah dan sesuai dengan lingkungan mereka. Jadi kita mempelajari apa hal-hal yang ada di sekitar gitu. Siswa itu bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, itu yang utama. Karena masanya kan berawal dari lingkungan rumah, jadi mereka menyelesaikannya juga dengan di lingkungan rumah itu, biar mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, tahu lingkungan sekitarnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan lingkungan sekitarnya. Jadi biar lebih sosialnya itu muncul gitu, karena memang mereka sekarang ini kan di rumah gitu, dan biar tidak membosankan kalau dia belajar di rumah. Jadi kita ada home based learning ini untuk lebih memaksimalkan potensi mereka yang dengan lingkungan sekitar itu. Rasaku ya, kalau HBL itu kayak lebih nggak bosenin sih. Kayak kan itu kan
praktek, habis itu kayak ikut prakteknya itu membuatnya gimana, habis itu kayak nyusun sama teman-teman kayak diskusi gitu kan, maksudnya mikirnya tuh juga nggak tak berat toh, soalnya kan kayak udah pembagian tugas-tugas gitu. Terus kayak datang ke tempatnya langsung kan biasanya kalau pembelajaran biasa itu kan cuma di kelas apa di rumah tok gitu loh, nggak ada langsung ke tempatnya gitu. Jadi nyenenginnya itu kayak suasana baru aja gitu. Ya menyenangkan karena bisa lebih akrab sama teman-teman, terus bisa bertemu teman-teman, ngobrol, terus diskusi tentang pelajaran-pelajaran. Jadi anak tuh jadi kayak ada variasi pembelajaran. Jadi mereka nggak bosen terhadap pembelajaran yang hanya itu aja. Kompetensi sosial itu kan bisa diasah dengan lewat seperti yang home based learning ini, biar mereka lebih peka terhadap lingkungan mereka sendiri gitu, nggak individualis, karena nggak terus banget ngegeng sama kelompoknya, tapi mereka akan mengetahui lingkungan sekitar mereka, masalah di seputaran mereka. Anak tuh jadi lebih kreatif, dilatih untuk lebih mandiri, dan dilatih untuk dia itu bisa semakin bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Karena kan di sini dia dipandu, tapi nggak selalu dipandu juga. Maksudnya panduannya itu kan nggak gurunya langsung nyuruh ke sana, tapi mereka harus mikir dulu seperti apa. Baru konsultasi, oh ini udah bagus, kalau bagus lanjutkan, oh ini kurang ditambahi kayak gitu. Jadi mereka semacam kayak jadi punya kemandirian. Kalau dibanding awal-awal pandemi full itu online ya lebih irit, jauh lebih irit kuotanya ya. Anak ya lebih fun gitu lagi, lebih punya semangat gitu loh Mbak. Enggak melulu ya kayak biangkat ini orang tua budrek gitu ya Mbak ya, jenuh memang jero omah gundang-gundang gitu. Sekarang kan punya variasi, refreshing, bisa ketemu temen ya, mungkin dengan ketemu teman kan dia bisa banyak interaksi ya, mungkin jadi masih cerita pernah gitu ya, jadi agak terhibur toh Mbak. Dengan home based learning ada perubahan revolusioner dari guru yang menyandarkan sumber belajar dari buku LKS, kurikulum pusat kepada rumah. Di titik itu benar-benar kita akan bisa melihat tantangan nyata di lapangan. Tidak hanya segar konsep ini ya, Merdeka Belajar. Nah, ketika ada tantangan nyata, gurunya merdeka nggak untuk bisa menemukan metodologi yang paling tepat dan dibutuhkan oleh anak kita. Gurunya benar-benar berhamba pada anak-anak atau hanya ingin menuntaskan materi kurikulum. Itu akan terjadi dengan PJJ ini. Karena ada keterbatasan untuk bertemu anak, ada keterbatasan koneksi internet untuk selalu bisa menyapa anak-anaknya setiap waktu. Nah, di titik ini maka perubahan itu sebenarnya akan bisa lebih dipercepat jika narasi bersama pendidikan kita ini dipahami oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Ada beberapa hal yang sebenarnya kita nggak bisa nilai dengan hanya menggunakan pembelajaran biasa, misalnya kayak kreativitas siswa itu kan kalau misalnya kita nggak pakai project, kita nggak bisa lihat projectnya seperti apa. Kan kalau misalnya cuma pembelajaran biasa, kalau kita lihat nilai pengetahuan aja dari tes, berarti kita cuma bisa menilai dari sisi kognitifnya aja. Tapi kalau dengan project atau yang lainnya, kita kan jadi bisa menilai bagaimana sih kemampuan dia misalnya ketika berkomunikasi, kemampuan dia berkolaborasi, dan kemampuan dia yang lain-lainnya. Di Gerakan Sekolah Menyenangkan itu selalu mengajak guru-guru untuk tidak hanya menjadi lilin. Lilin itu baik untuk menerangi sekitarnya, tetapi lama-kelamaan dia akan membakar dirinya sendiri. Dan ketika terbakar dirinya sendiri, dia akan mati. Padahal ruangan itu masih membutuhkan cahaya dari dirinya. Maka jadilah arang. Ketika arang itu hidup, dia akan menularkan kepada arang-arang yang lain, sehingga arang yang lain juga akan bisa hidup, memberikan cahayanya, sekaligus memberikan kehangatannya bagi lingkungan di sekitarnya. Sehingga setiap orang yang membutuhkan arang karena kedinginan, karena memang butuh sinar dan sebagainya,
maka arang-arang itu akan tetap hidup. Dan ketika Anda mati sebagai arang, maka ada arang lain atau orang lain yang melanjutkan perjuangan Anda. Maka gerakan sekolah menyenangkan adalah gerakan untuk membuat guru-guru menjadi arang-arang kehidupan yang menerangi anak-anaknya ke depan.